Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Yanama Swaho. Om Anubadrah Kertauyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, umat sedharma yang berbahagia, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali bersama saya, Niketut Haryanti, dalam acara yang tentunya akan dapat menambah wawasan kita semua dalam acara pencerahan Dharma. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Trikaya Parisudo. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yaitu Pinandita Puragirinata Provinsi Gorontalo, Bapak Ikomang Suarmika. Om Swastiastu Pak Komang. Swastiastu Bu Ketut ya. Sapun api Pak gatronin ke Pak Mangku. Ya, astengkare dalam keadaan sehat, selamat, damai. Ya. Astengkare ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Duasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Umat sedharma yang berbahagia, untuk mengawali pencerahan Dharma kita kali ini, mari kita dengarkan bersama pembacaan sloka Bhagavad Gita dari adik-adik Pradah Provinsi Gorontalo. Manuasa asarawa abutesu wiaratate awaya Aswaba asabe aswabe asu asama Asube aswa waka raya. Yang artinya, di antara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan menjadi manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik atau buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik. Segala perbuatan yang buruk itu, demikianlah gunanya pahalanya, menjadi manusia. Baiklah Pak Mangku, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait ajaran Trikaya Parisudo. Ya. Seperti apa Pak Mangku ajaran Trikaya Parisudo itu sendiri dalam agama Hindu? Baik, terima kasih. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa TVRI Gorontalo yang berbahagia, umat sedharma dalam kasih Ide Sang Yang Widiwasa. Berjumpa kembali dengan kami dalam acara pencerahan Dharma. Nah, pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang Trikaya Parisudo tadi. Nah, kenapa hal ini penting untuk disampaikan, melihat situasi dan keadaan kita saat ini sangat membutuhkan bagaimana bimbingan etika dan moral dalam ajaran agama. Trikaya Parisudo di sini dalam arti perkatanya berasal dari bahasa Sanskerta ya. Tri artinya tiga, kaya itu perbuatan, parisudo itu hasilnya bagaimana. Nah, Trikaya Parisudo ini sudah tidak asing lagi di tengah-tengah umat kita
sebagai umat Hindu, sebagai pedoman dalam kita menjalani kehidupan. Yang pertama yang menjadi bagian dari Trikaya Parisuddha adalah manah cike, itu pikiran atau yang bersumber dari dalam hati yang bersifat baik dan benar. Kedua yaitu wacike. Nah, dari hasil pikiran yang benar, yang baik dan jujur itu diucapkan juga dengan etika sopan santun yang baik dan benar. Jadi segala ucapan harus dipikirkan dulu biar kita bisa menyampaikan dengan baik. Terakhir yaitu kayike parisuddha adalah perbuatan yang baik, yang benar, yang sesuai selaras dengan apa yang kita ucapkan, yang berasal dari apa yang kita pikirkan. Sehingga ketiga dari bagian Trikaya Parisuddha ini memiliki sebuah hubungan yang sangat erat agar tindak tanduk kita, perbuatan kita, ucapan kita itu semua harus didasari dengan pikiran, hati, berdasar dari dalam hati, sehingga orang yang mendengar apa yang kita sampaikan itu dapat tercerahkan. Nah, tidak mudah, tidak gampang kita untuk berkata-kata, berkomunikasi agar apa yang disampaikan itu sampai kepada pendengar, audiens, penonton. Salah satunya acara kita hari ini, pencerahan Dharma, salah satu fungsi vitalnya adalah wacana dari bagian Trikaya Parisuddha. Wacike, berkata, berkomunikasi yang baik dan benar. Nah, pencerahan Dharma itu salah satunya adalah memberikan informasi tentang Dharma, tentang perbuatan yang baik, agar penonton di rumah itu, apapun itu, siapapun itu, dapat mengambil hikmah dari acara ini. Nah, jadi dalam kehidupan kita, Trikaya Parisuddha itu sangat memberikan peran penting bagaimana kita berkehidupan sosial, bermasyarakat, berbudaya, berpolitik, berekonomi. Itu menjadi bagian inti dalam agama kita, agar dalam menyampaikan sesuatu hal harus diatur dalam bentuk kaidah-kaidah sesuai dengan kitab suci. Itu Trikaya Parisuddha ya Bu ya. Berarti tadi Bapak mengatakan, Pak Mangku mengatakan Trikaya Parisuddha itu merupakan tiga ya, tiga tingkah laku, seperti itu, tiga tingkah laku yang harus kita kendalikan, ataupun yang harus kita sucikan. Yang pertama itu manah berarti pikiran. Bagaimana cara kita mengendalikan pikiran itu sendiri, Pak Mangku? Nah, bagaimana cara kita untuk mengendalikan pikiran agar tidak terkontaminasi dari hal-hal sifatnya negatif atau bersifat buruk? Ya. Dalam Niti Sastra juga disampaikan, berdasarkan ucapan kita akan menemukan teman, akan menemukan duka, akan menemukan kebahagiaan. Nah, untuk mengendalikan pikiran ini, itu sangat butuh pengendalian diri. Dalam agama kita dikenal salah satu dengan cara beryoga. Ya, dalam ritual manusianya itu ada prosesi namanya mepandas potong gigi. Itu untuk mengurangi unsur-unsur sadripu, 6 musuh yang ada dalam diri kita. Itu juga salah satu upaya untuk mengendalikan pikiran. Ya. Dengan cara beryoga, mengatur napas, ya, dengan tidak mengambil atau melihat atau ikut terlibat atau berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, itu juga berusaha untuk menjaga diri agar tidak mendapatkan informasi yang sifatnya merugikan kita. Artinya pengendalian diri itu sangat penting.
hawa nafsu perlu dikendalikan, ucapan perlu dikendalikan, pikiran perlu dikendalikan. Dengan cara bagaimana? Ya intensitaslah kita sering melakukan persembahyangan. Sering melakukan perbuatan-perbuatan dharma, mendengarkan dharma wacana. Artinya dalam kehidupan kita itu asupan rohani dalam diri kita itu juga penting. Selain asupan gizi untuk badan kita. Kalau asupan jasmani dan rohani seimbang, ya untuk mendapatkan pencerahan, kebahagiaan itu akan mudah untuk tercapai. Gitu. Pengendalian pikiran itu sangat penting. Ya, dari sekian ajaran-ajaran yang ada dalam kitab suci Weda, misalnya Sabda Bayu Hidup ini ya, memiliki faktor yang mempengaruhi pikiran tersebut. Manah ya, Bayu Sabda, manah ini. Dengan sering kita membaca kitab suci, bergaul dengan orang suci, bergaul dengan orang-orang baik, ya, kita akan terhindar dari sifat-sifat yang buruk karena kita sering tercerahkan. Nah, literasi dalam membaca kitab suci itu paling tidak intensitas dengan adanya hari raya yang kehadiran setiap tahun atau setiap 6 bulan itu mengingatkan kita agar kita mampu untuk mengendalikan panca indera, pikiran salah satunya. Dengan cara intensitas kita selalu berbakti kepada yang kuasa. Yang paling sederhana adalah menyebutkan nama Tuhan. Itu juga yoga. Memperbanyak japa, memperbanyak meditasi. Sembahyang itu salah satu bagian dari meditasi. Berarti pikiran di sini merupakan ujung tombak seperti itu ya Pak Mangpia. Betul. Itu tadi pikiran ya yang harus kita kendalikan. Terus bagaimana dengan perkataan kita? Bagaimana caranya untuk mengendalikan perkataan kita agar tidak menyinggung perasaan orang lain seperti itu? Kadang kan kita merasa perkataan kita benar, tapi kita tidak tahu kalau perkataan kita itu menyinggung perasaan orang lain seperti itu. Kebenaran itu sifatnya fleksibel dan universal. Belum tentu apa yang kita ucapkan benar bagi orang lain. Dia bisa menerima dengan baik. Belum tentu juga yang kita anggap benar, yang kita sampaikan, orang lain tanggapannya bisa berbeda. Kan gitu. Nah, makanya dari kita mengendalikan pikiran, manah kita, makanya setiap ucapan itu perlu dipikirkan dulu agar tidak menyakiti orang lain. Nah, Swami Vivekananda juga menyampaikan, bila kita melihat seseorang, utamanya wajahnya lah, yang kita lihat pertama wajah, kedua matanya ada 2, kupingnya ada 2, hidungnya lubangnya ada 2, lengkap lah seperti itu ya. Mulutnya cuma 1. Mulut ini berfungsinya juga ada 2. Untuk mengecap rasa makanan, kedua untuk berucap, berkata-kata. Nah, Swami menyampaikan agar kita benar-benar untuk menjaga mulut kita ini, agar orang yang mendengar berdasarkan panca inderanya dari pendengaran itu berasal dari ucapan yang dia dengar. Kalau sampai di telinganya baik, diresapnya mungkin jadi baik. Kalau dia dengarnya buruk, diresapnya akan menjadi buruk. Kan gitu. Mulutmu harimaumu. Makanya hati-hatilah berucap. Makanya pikirkan dulu sebelum itu, kendalikan. Dengan cara ya banyak belajar tentang ajaran agama, kan gitu. Nah, dalam ucapan ini juga kita akan mendapatkan teman, tergantung apa yang kita ucapkan kan. Makanya hati-hati sekali. Banyak saat sekarang ini tidak mampu menyampaikan sesuatu hal dengan kata-kata yang tersusun bagus dalam bentuk sebuah kalimat. Sehingga
informasi yang disampaikan itu, walaupun sifatnya sederhana, kalau disampaikan dengan baik, dengan terurut, akan sampai pesan. Dalam ilmu komunikasi itu kan yang utama adalah pesan yang ingin disampaikan itu sampai. Nah, kan gitu. Wacike nimitan itu menemu duka, berdasarkan ucapanmu juga menghasilkan duka. Nah, makanya pikirkan baik-baik. Kan gitu. Pekerjaan yang berat, paling berat itu adalah berkata-kata. Ya, makanya perlu diperhatikan. Mendengar juga berat, kalau nggak bisa dengar, sing bisu ninga, sing dadi karena kuping, telinga, itu sangkum bekarno. Karena Soekarno, kenapa Pak Soekarno ini bisa menjadi orator ulung, bisa membangunkan semangat rakyat bangsa Indonesia untuk merdeka? Karena oratornya bagus, dia orang intelektual, banyak belajar. Filsuf-filsuf dari Max Muller, ya, filsuf-filsuf dari filsafat Barat, banyak dia baca. Bagaimana seharusnya saya menyampaikan sesuatu hal agar membangun semangat untuk bisa merdeka. Soekarno ini, dia mampu menggunakan telinga pikirannya untuk menyampaikan sesuatu hal yang bisa membangkitkan semangat. Nah, itu salah satu contoh yang sifatnya menggunakan wicaranya sesuai dengan fungsi untuk membangkitkan semangat. Nah, kita sekarang macam Pak Mangku, bagaimana menyampaikan sepatah dua patah kata Dharma ini dengan baik agar pesan pencerahan Dharma ini sampai kepada umat, sampai kepada masyarakat. Baik agama apapun itu, semua agama mengajarkan jalan yang baik dan benar. Agar kita nanti sebagai manusia yang beragama, bertuhan, sampailah kepada diri kita. Dan berguna ajaran yang kuasa itu sampai kepada semua orang. Dan jelas dasarnya adalah sastra atau kitab suci dari agama itu sendiri. Itu penting wacana ini untuk bisa kita belajar ya. Makanya yang tren sekarang adalah bagaimana bisa mampu belajar berkomunikasi dengan baik. Presiden pun butuh juru bicara. Ya, jubir ya. Jubir, juru bicara agar program-program pemerintah itu sampai dan tidak mengandung sifatnya yang merugikan. Karena informasi kan banyak yang bohong atau hoaks saat sekarang. Informasi yang sifatnya benar dan salah itu tipis sekali. Nah, makanya media dalam bentuk komunikasi ini, entah media digital, ya, televisi, media koran, cetak atau yang lainnya itu perlu editing, perlu penyaringan, perlu difilter dulu agar informasi nanti yang disampaikan itu benar adanya. Misalnya situasi sekarang pemilu. Bagaimana kita sama-sama dari umat beragama itu menjaga pesta demokrasi ini dalam berjalan dengan baik, damai. Ini pesta rakyat loh. Jelas peran tokoh agama itu sangat berperan untuk memberikan pemahaman kedamaian bagi masyarakat. Agar negara kita stabil, berjalan. Ya, walaupun ini pesta demokrasi, pemerintah atau ada panitia pelaksananya, tapi masyarakat yang memiliki andil peran penting, ya harus kita berikan informasi yang benar. Makanya wacana itu penting. Pak Mangku, kita cut dulu sampai di sini. Ya. Pemirsa, umat sedharma yang berbahagia, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut.
Baik Pak Mangku, tadi Pak Mangku sudah menjelaskan tentang perkataan yang baik biar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ya. Terus bagaimana dengan Trikayu Parisudo yang ketiga, Ya. yaitu Kaike Parisudo, artinya perbuatan. Bagaimana cara kita, kadang orang sudah berkata baik, tapi dia belum bisa melaksanakan perkataannya itu. Seperti apa Pak Mangku? Baik. Kita selaku manusia ya, tidak lepas dari kehidupan bergerak Iya. sana sini, berkegiatan sosial, bermasyarakat, berbudaya. Jelas paling gampang dilihat oleh orang atau teman atau sahabat itu tindakan kita, perbuatan kita. Ya, seharusnya dari pikiran yang baik, dikatakan dengan baik dan benar, diperbuat, dilakukan pun dengan baik dan benar, kan begitu. Nah, dalam Sarasa Muscaya 4 disampaikan di sini adalah apan iking dadi wang utama juga ya, dimitaning mangkana wenang ya tumulung awak niho saking sengsara. Maka sadanang suba karmo hinganing kota maning dadi wang ike. Artinya kita menjadi manusia itu adalah hal yang sangat utama. Sebab karena ia dapat menolong dari dirinya sendiri dan bisa merubah perbuatannya sendiri dari sengsara atau punarbawa, kelahiran ulang berulang, bahwa manusia itu sendirilah yang mampu mengubahnya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga kita menjadi manusia itu memiliki perbuatan baik hari ini mungkin menjadi tabungan kita kehidupan berikutnya. Ya. Nah, itulah keutamaan kita menjadi seorang manusia. Apa hubungannya dengan perbuatan? Kita sebagai makhluk sosial tidak bisa kita hidup sendiri. Kita membutuhkan interaksi satu sama lain. Makanya leluhur kita membuat sebuah aturan yang disebut dengan adat. Bagaimana kegiatan sosial masyarakat kita diatur dalam bentuk aturan yang tidak tertulis. Nah, itu disebut hukum adat. Menjadi kesepakatan kita bersama. Misalnya, ya, dalam hal kegiatan manusianya, kita kan membutuhkan orang lain dalam menyelesaikan ritual tersebut. Nah, mungkin kalau kita sering hadir dalam kegiatan ngayah di pura, ya, ngayah di Banjar, ada saudara atau tetangga yang berduka, kita hadir. Nah, di sini kehadiran itu kan salah satu bentuk tindakan. Jadi implementasi dari kesanggupan janji, wacana, atau dalam hal ini satya artinya tetap menjaga hubungan harmonis. Nah, perbuatan kita itu dilihat, kehadiran itu kita menjadi sangat penting. Oh, waktu kemarin dia datang, waktu pernikahan anak kita. Nah, walaupun kita tidak diundang karena menjaga hubungan yang harmonis, yang baik, ya kita datanglah. Berarti kan kita berhubungan baik. Ya. Nah, rekam jejak perbuatan kita bagi tetangga kita bahwa kita adalah keluarga yang baik-baik. Gitu. Nah, makanya di sini Sarasa Muscaya 4 ini menekankan manusia, kita lahir menjadi manusia itu adalah sangat-sangat beranugerah. Yang paling utama ya Pak. Yang utama mampu untuk mengubah perbuatan buruk itu menjadi perbuatan baik. Makanya penting perbuatan ini kita lakukan, kita perlihatkan kepada orang lain dalam bentuk sopan santun, tingkah laku yang baik dan benar. Oh, ini orangnya baik. Kelihatan dari tindakannya kan. Dia sering datang ke pura, ngayah gitu. Pasti orang yang sering melihat, oh ini bisa diandalkan.
dalam berorganisasi, dalam menjadi pengurus PHDI, WHDI, dia rajin. Dalam agama kita pun menyampaikan dalam begawan kita, ya, bergaulah dengan orang-orang baik, maka engkau akan menjadi orang baik. Bergaulah dengan orang-orang sukses, maka engkau akan menjadi sukses. Bila kau bergaul dengan orang-orang jahat, maka engkau akan menjadi jahat. Gitu. Artinya kehadiran kita, pergaulan dalam kehidupan kita itu menjadi sebuah tolak ukur penilaian dari orang lain. Seperti tadi, mungkin orang lain melihat kita dari sisi, kan pandangan orang berbeda-beda, beraneka ragam, tidak sama. Untuk mengatakan bahwa dia itu rajin, 1-2 kali belum tentu dibilang itu rajin. Tapi kalau sering dilihat, hadir di perkuliahan, di pembelajaran itu, berarti dia rajin belajar. Gitu. Di situ kan perbuatan atau tindakan. Jadi jangan kita berkata A, tapi perbuatannya B gitu. Kan sering orang begitu, tidak bertanggung jawab itu namanya. Kalau dia bertanggung jawab berarti selaras antara yang diucapkan dengan yang diperbuat gitu. Lebih baik kita sering hadir dalam hal ini, kehadiran dalam kegiatan apapun itu tanpa melihat apa yang kita dapat. Ya. Begawan kita juga menjelaskan, berbuatlah dulu. Ya, berbuatlah dulu, pahalanya nanti. Hasil itu yang kuasa menentukan. Mungkin kalau kita pegawai negeri atau swasta, hasil kita ditentukan tanggal 1. Ya. Sudah pasti itu. Tapi kan kinerja kita, perbuatan kita dalam bekerja itu kan dinilai oleh perusahaan. Oh, ini cocok nih, ditingkatkan jabatannya. Tunjangannya naik, gajinya naik. Karena kinerja, berarti kan perbuatan atau kinerjanya baik. Hal itu bisa terjadi. Dia memahami ajaran-ajaran agama. Gitu. Penampilan juga sangat menentukan. Agama pun kan menghadirkan hal tersebut. Pak Mangku sendiri, kalau memimpin persembahyangan itu setiap purnama tilem hari raya itu, lihat bajang-bajang itu cara dedari tedun. Lihat truna-truna cara Arjuna tedone. Nah, artinya yang kita persembahkan itu indahkan dulu semuanya. Diri kita bersihkan. Maturan Banten membuat canang indah. Dalam ajaran agama kita itu dikenal filsafatnya itu adalah Satyam Siwam Sundaram. Dasar kebenaran itu berasal juga dari keindahan Sundaram itu. Satyam, kesetiaan kebenaran. Siwam, ya, budi pahalanya. Jadi semua itu dalam bentuk kegiatan keagamaan, upacara keagamaan, mempersiapkan upacara keagamaannya juga bukan berarti tanpa ada nilai dan makna. Ya. Kita membuat Banten itu beryoga. Ya, noes, metanding, dia metanding sambil nuturang anak gitu, berarti sing kaya nih. Artinya batinnya itu belum mandi, belum bersih. Gitu. Kita tanggil ke pura kan harus dalam keadaan yang bersih. Ini tempat suci, tempat bersih, tempat yang khusus dalam kegiatan kita berinteraksi dengan yang kuasa. Interaksi, perbuatan, apa segala itu. Makanya Trikaya Parisuddha itu menekankan. Biar perbuatan kita yang berhubungan dengan karma, di situ bisa dinilai oleh orang. Wah, perbuatannya dia baik. Tapi tidak cukup sekali. Atau biar kelihatan rajin ngayah. Toh. Bekejang cuma gaya. Cari muka, Pak. Nah, itu kan tidak baik. Makanya penampilan sesuaikan dengan perbuatan. Apalagi perempuan gampang sekali, ya. Kelihatan cantik dari luar,
harus didasari dengan hati juga yang cantik. Inner beauty-nya itu penting. Makanya orang-orang yang inner beauty itu pasti dia berpendidikan, berpengetahuan. Itu tujuan ilmu. Kenapa ilmu pengetahuan itu dilambangkan dengan dewi yang sangat cantik, agar ilmu pengetahuan itu menarik. Begitu juga kita. Kalau dia sudah berilmu agama, cukuplah gitu, dapat kelihatan dari raut wajahnya, ya, bagaimana pergaulannya, bagaimana dia mau terlibat dalam kegiatan keumatan, itu penting. Jadi pesan di sini adalah jangan dulu kita mengharapkan hasilnya atau pahalanya, berbuat dululah, biar yang kuasa yang menentukannya. Makanya intensitas kita dalam bergaul bermasyarakat itu, perbuatan KYK ini salah satu tolak ukur penilaian seseorang di samping dari sisi penampilan. Ya. Berarti kita harus bekerja dulu lah seperti itu kan. Nanti urusan hasil nanti kebelakangan. Yang penting kita berbuat dulu yang baik-baik seperti itu. Terus perbuatan yang baik seperti apa Pak Mangku yang harus kita laksanakan? Tentu di sini ada perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik gitu. Perbuatan yang baik seperti apa dan perbuatan yang tidak baik itu seperti apa? Ya. KYK atau perbuatan baik ini jujur dan benar itu pasti berdasarkan dari dasar hatinya, manahnya. Ya, kita kan bisa menilai. Oh, orang ini gelagatnya mencurigakan. Perlu dicurigai. Jangankan dalam bentuk perbuatan dia mencuri atau berzina. Itu buruk sekali. Berkata saja, memfitnah. Kan ada pepatah. Lidah lebih tajam daripada pedang yang diasah. Ya, karena lidah Itu, tak bertulang. lidah tak bertulang gitu. Makanya hati-hatilah. Makanya sastra agama ini berperan untuk kita pelajari. Kan gitu. Nah, kalau perbuatan yang benar itu janganlah suka menyiksa. Janganlah suka berzina. Di sini pengendalian diri itu penting. Pengendalian hawa nafsu itu penting. Kamu itu penting memang. Keinginan itu butuh memang. Tapi kita mampu nggak mengontrol keinginan kita? Maru pisage ngelah mobil. Bareng di mobil. Wih. Panas. Ya, caranya gimana? Panasnya panas positif. Ego itu ya, energi ya. Itu penting. Tapi kita kelola energi itu dengan baik. Oh, dia kerja keras. Wajar. Tidak ada salah metakon, Mbok, hadi mbok ngidahang kini-kini. Wih, wajar lah tut. Mbok megai kating peteng. Anak kalian subuh sirep. Mbok nu megai. Gitu. Anak bu leha-leha, bu santai-santai, melali-lali. Ya. Heling-heling apa ada yang bumi jani. Ya wajar karena dia bekerja lebih keras. Gitu. Tapi rezeki kita ini, anugerah yang kita dapat ini juga perlu disucikan. Agar yang kita dapat kan belum tentu itu semuanya bersih. Ya. Nah, semuanya perbuatan tergantung. Nah, apalagi sekarang marak perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Ya, membuat status hoak. Makanya jari kita ini telunjuk sangat menentukan bagaimana kita membuat sebuah informasi dalam bentuk status di media sosial itu betul-betul dipikirkan dulu atau dapat dari media lain atau grup lain, lihat dulu kebenarannya. Jangan gampang membagi. Kan ada undang-undang IT-nya. Jangan sampai kita menyebarkan kebohongan. Dan itu langsung masuk ke image seseorang yang membacanya atau yang mendapatkan pesan tersebut. Jadi hati-hatilah, filter di sini adalah apa? Ya pikirkan dulu, tanya dulu, benar apa tidak sastranya berdasarkan ini. Lucunya saat sekarang ini, orang yang berilmu malah semakin tidak tahu. Ya,
punya titel merentet caro buah pete. Banyak sampai 3 kali. Tapi bagaimana mungkin pandangan dia itu sudah betul. Tapi pandangan lain kebanyakan itu belum tentu benar. Kan sangat disayangkan. Makanya dalam pesta demokrasi kita ini ya betul-betul lihatlah calon wakil kita, masyarakat rakyat kita nanti di dewan. Kita pilih berdasarkan hati nurani agar bisa mewakili suara rakyat. Yang kita lihat kan rekam jejak, perbuatannya, orangnya, akhlaknya bagaimana, baik atau tidak. Tidak mungkin kita memilih orang yang berbuat tidak baik kita jadikan wakil kita. Belum tentu. Kita kan sebagai manusia dibekali bayu sabdo ide, pikiran, ya mana. Oh dia baik, ya sering berbagi kepada orang, menolong orang. Jadi kita bisa melihat dari seseorang saja ya, perbuatan dan ucapan. Pikiran orang kan kita tidak bisa melihat. Makanya dari perbuatan dan ucapan itu kita bisa menilai seseorang. Ya, dari perkembangan media sosialnya juga kita lihat apa yang disampaikan, apakah dia menghasut, membujuk yang sifatnya merugikan orang atau tidak, atau memotivasi orang. Kan banyak motivasi-motivasi yang kita dapat dari media sosial. Itu salah satunya. Ya. Baik Pak Mangku. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, dan umat sedharma yang berbahagia, jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut. Baik Pak Mangku, penjelasannya sangat menarik sekali. Baik adik-adik dari Pradah Provinsi Gorontalo, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya ingin bertanya terkait yang seperti Pak Mangku bilang tadi bahwa pendidikan itu juga penting dalam Trikaya Parisuda. Saya sebagai seorang yang masih menempuh pendidikan ya Pak, Ya. penasaran apa itu, mengapa Trikaya Parisuda itu penting dalam pendidikan? Ya, betul. Kita sebagai kaum brahmacari ya, selama masih masa-masa menuntut ilmu ini, sangat penting untuk menerapkan ajaran Trikaya Parisuda ini. Agar apa yang kita dapat di sekolah, di kampus, dengan jiwa yang bersih lah paling tidak, kita berangkat ke sekolah, berdoa dulu, ke kampus apa segala, akan mendapatkan ilham. Tidak mungkin kita dalam proses belajar itu tidak mampu meresap dengan baik. Maka Trikaya Parisuda ini berperan dia. Nah, tujuan kita ke kampus atau ke sekolah ini ngapain itu dulu? Wah, saya mau belajar nih. Berarti kan kita siapkan dulu pikiran kita, diri kita paling tidak, untuk menerima ilmu pengetahuan ini. Harus didasari dengan hati yang bersih juga. Kan gitu. Karakteristik guru atau dosen ini kan berbeda-beda. Kita butuh memahami beliau-beliau ini. Cara menyampaikan bagaimana. Nah, kita juga sebagai murid, mahasiswa atau siswa di sini kan harus mampu menempatkan diri juga. Itu pertama. Tentang manah kita. Jadi satu keinginan kita ke kampus atau ke sekolah ngapain? Pasti mau belajar, pingin tahu untuk mendapatkan ilmunya. Kedua, baru dalam bentuk ucapan kita, proses belajar mengajar ini kan ada interaksi di situ. Bagaimana guru mengajikan pelajaran agar si siswa ini menarik untuk bisa bertanya
ada sebuah interaksi. Berarti pelajaran yang disampaikan itu sampai. Dia serius mengikuti. Dia memperhatikan pelajaran yang diberikan. Kan gitu. Begitu juga si guru atau dosen ini harus memahami dari setiap siswa atau mahasiswa tersebut. Jangan begitu saja kita memberikan materi, baru kita berikan ini. Ada metode dalam proses belajar mengajar. Dalam agama salah satunya Trikaya Parisuda ini. Nah, mungkin kamu menerima pelajaran dari dosen itu, kalau kita nggak perhatikan, mungkin kita tidak akan paham. Makanya guru menyampaikan, jangan bermain, jangan bercanda, biar kamu tuh paham, biar mengerti pelajaran Bapak, kan gitu. Guru bisa menilai dengan baik dari hasil perbuatannya. Ada ujian, ada ulangan, UTS, UAS. Di situ sebagai bentuk bahwa ajaran atau pelajaran yang disampaikan atau ilmu yang diberikan ini, dia paham atau tidak, dia belajar apa enggak. Makanya diuji. Kan gitu. Luluslah kita menjadi semester 4 misalnya. Dari semester 3. Di situ ada bukti penilaiannya dapat A, B, C, D, E, error. Berarti kan nggak pernah ikut pelajaran. Nah, Trikaya Parisuda ini di mana? Kan gitu. Wah, berarti dia hadir. Berarti dia mengikuti, berarti dia belajar. Sehingga dia dapat A, kan gitu. Bagaimana kita bisa mendapat A, absen pun nggak pernah. Kan gitu. Makanya hati-hatilah dalam proses Brahmacari ini, menuntut ilmu ini, godaan ini sangat banyak. Apalagi di lingkungan kampus, ya. Jadi pegang teguh ini Trikaya Parisuda agar proses belajar kita untuk menjadi atau memahami ilmu pengetahuan itu dalam tahap Brahmacari itu, pengetahuan ilmu agama salah satunya penting untuk menjadi bagian untuk memahami ilmu-ilmu yang lain agar kita mendapatkan jalan yang lurus. Akhirnya kita akan lulus mendapatkan predikat sarjana. Itu loh. Baik Pak Mangku, dari penjelasan Pak Mangku tadi terkait Trikaya Parisuda, yaitu berpikir, berkata, dan berbuat. Berarti kalau kita sudah berpikir yang baik dan berkata yang baik dan berbuat yang baik, berarti itu termasuk ke karma pala, seperti itu Pak Mangku. Karena tadi Pak Mangku berkata, kalau kita berbuat yang tidak baik, otomatis perbuatan yang tidak baik pula akan kita terima. Seperti apa hubungan Trikaya Parisuda dengan karma pala itu sendiri Pak Mangku? Baik. Nah, dari dasar keyakinan kita beragama Hindu itu, salah satunya terdapat pada Pancasrada, yaitu karma pala. Ya. Ada asubha karma, ada subha karma. Asubha karma itu perbuatan yang tidak baik. Subha karma itu perbuatan baik. Sarasa Muscaya II juga menyampaikan, leburlah perbuatan buruk itu menjadi perbuatan baik. Yang bisa melebur itu siapa? Kita selaku manusia. Dengan mengetahui kitab suci, ilmu pengetahuan agama, kita mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, Trikaya Parisuda dalam hal ini kayike, wacike, manah itu sangat erat dengan hukum karma pala ini. Perbuatan kita hari ini belum tentu hasilnya kita bisa nikmati saat sekarang. Mungkin nanti dalam kehidupan kita berikutnya. Karena kita meyakini adanya reinkarnasi atau punarbawa ini. Nah, bagaimana caranya kita biar lepas dari reinkarnasi ini? Biar Atman kita bisa menyatu dengan Brahman. Masih membutuhkan beberapa kali kehidupan dalam zaman Kali Yuga ini. Nah, maka berbuat dharma, subha karma itu penting sebagai tabungan dalam kehidupan kita nanti. Ya. Seperti kita menabung uang di bank misalnya atau di celengan toh. Bagaimana tidak tenang kalau kita punya uang.
Benar nggak? Iya. Iya. Mungkin orang lain seperti senggak gendingan, ya, uang bukan Uang. segalanya, tapi segalanya juga butuh uang. Iya. Itu kan? Iya. Nah, maka di sini penting bagaimana keberadaan rezeki kita biar stabil. Makanya Dana Penio salah satu. Dalam kitab suci juga bahwa Sarasa Muscaya ini, bahwa harta yang kita miliki atau gaji yang kita dapat tidak sepenuhnya kita memiliki semuanya 100%. Maka sepertiganya wajib kita sucikan, wajib kita berbagi kepada orang lain. Ya, dari 100.000 masa 2.000 sing bani ragu mendana punio atau mangide hadik kerjaan misalnya kan gitu. Ya kalau punya uang, makanya menabung. Begitu juga dharma. Perbuatan kita tabung. Mungkin kita berbuat baik kepada si A. Belum tentu pahalanya juga dapat dari si A. Mungkin dari si C, dari si D gitu. Tergantung interaksi sosial kita. Toh? Mungkin dalam kesulitan kita nih, relasi atau pertemanan itu penting. Agar saat kita mendapatkan kesulitan, bisa dibantu. Itu ditentukan juga oleh tindak tanduk perbuatan kita. Gitu loh. Jadi orang lain melihat rekam karma kita. Oh dia mau membantu. Tapi bertanggung jawab juga. Ini uang ini. Uang tidak bisa diajak untuk bersaudara. Saudara sendiri, utang piutang itu lain ceritanya. Uang, saudara-saudara gitu. Ketika kita meminjam mungkin halusnya bukan main permohonannya. Tapi ketika untuk mengembalikannya berat. Ini umum ini. Di situ kurang tanggung jawab ya. Coba kita bayangkan, renungkanlah. Bagaimana susahnya orang mendapatkan uang. Kong kita minjamnya dengan gampang dia kasih. Di situ ada semuanya janji, harus dipenuhi. Nanti saya kembalikan lagi 1 minggu Pak ya. Bu 1 minggu berjalan. Bu, mana ini maaf bukan saya mau minta. Tapi tanggung jawabnya mana? Oh iya Bu, mana nomor rekeningnya? Maaf saya lupa. Itu ucapan yang baik ya. Berarti kan dia tidak emosi. Oh dia Pak terima kasih kalau begitu. Ting tong masuk. Maaf Bu ya terlambat. Iya. Besok kita kan nggak sungkan lagi untuk meminjam. Tapi jangan menjadi sebuah kebiasaan. Segak gendingange. Bango pertama ngilih. Kedua bunga ini 5% aduh. Kan itu relatif ya sifatnya. Tergantung. Makanya perbuatan kita karma ini sama halnya seperti kita menabung. Ya silakan bagaimana kita berhubungan dengan baik, memitra dengan benar gitu loh. Memitra dalam hal ini artinya berteman, bersahabat ya, bukan memitra yang lainnya gitu loh. Ya. Kalau kita berteman dengan baik, kehidupan kita juga akan bisa dinilai orang lain bahwa kita adalah orang yang baik. Relatif itu. Tidak bisa seperti kita membalikkan telapak tangan. Oh dia baik. Nilai dulu, pahami dulu, kenali dulu. Itu penting. Ya. Baik Pak Mangku, penjelasan sangat bagus sekali. Mungkin dari penjelasan Pak Mangku tadi tentang Trikaya Parisudo mungkin bisa diambil kesimpulan seperti apa? Baik umat sedharma dimanapun berada, pencerahan Dharma kita kali ini tentang Trikaya Parisudo dalam kehidupan kita penting untuk kita terapkan, implementasikan agar dalam menjalani kehidupan ini berada pada koridor Dharma. Mana mari kita berpikir dengan jernih, baik dan jujur juga. Kedua, ucapkan dengan baik dan benar dan jujur juga. Dan kayi ke perbuatan
buat atau berbuat dengan baik dan benar berdasarkan ucapan dan pikiran kita agar selaras. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari dapat dinilai oleh orang lain bahwa kita adalah orang yang bijaksana atau manut kepada ajaran agama dan bermanfaat untuk semua orang. Mungkin itu kesimpulannya. Terima kasih Pak Mangku, Ya. sangat bagus sekali penjelasannya. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada dan umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita tutup acara kita pencerahan Dharma kali ini, mari kita dengarkan kembali pembacaan sloka Bhagavad Gita yang akan disampaikan oleh Pradah Provinsi Gorontalo. Om Swastiastu. Iya pratama yoni praya jagati apa ada adamanam asyayate atratu makaramabi aswaba lagasanaya. Yang artinya menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang, dengan jalan berbuat baik. Demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, dan umat sedharma yang berbahagia, itulah tadi pembahasan kita terkait Trikaya Parisudo. Jadi saya Niketut Haryanti dan kru yang bertugas ingin undur diri apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Dan akhir kata saya tutup dengan Puja Pramesanti. Om Santi 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 Om. Om.